Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda. Selamat datang di Nightmare Scientist Mystery. Yang malam hari ini kita bakal dengarkan pengalaman-pengalaman mereka yang pernah bertemu dengan hantu. Wow. Sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel Adem Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Scientist Mystery ini sendirian. Di Nightmare Scientist Mystery malam hari ini di studio AGDC ya, gue sekarang ini ngerasa lumayan agak berbeda karena bintang tamu malam hari ini di Nightmare Scientist Mystery juga spesial banget. Aduh, gimana ya? Malam hari ini Dimasta kedatangan kuburan. Wah, serem nih. Apa kabar nih teman-teman kuburan? Baik, alhamdulillah baik. Ini karena banyak personilnya, jadi kita bagi-bagi ya. Iya, karena prokes ya. Prokes, iya benar. Coba kenalan dulu dong. Di kuburan ada siapa dan megang apa nih kalau di kuburan? Halo, saya Aum Kuburan Sang Melodi. Dan saya Resa sebagai pelagu ya. Oh, Melodi. Jadi gitaris dan vokalisnya langsung ya. Malam hari ini. Kuburan. Kuburan ini satu band yang dari dulu saya SMA sampai sekarang ini masih eksis. Berarti ini udah berapa tahun sih Kuburan? Tahun ini kita 20 ya? Menginjak 20 tahun. Sweet 17 ya. Oh enggak. Oh iya 20 ya. 20. Lagi mejehna ya. Lagi mejehna. 20 tahun. Sempat ganti-ganti personil atau sempat. Kita udah season 6. Season 6 ya. Oh seru ya, rame ya. Hampir mirip Tersanjung ya. Iya. Tapi kalau ganti personil si make up dari dulu sama kayak gini atau ganti-ganti si polanya? Kalau saya dulu sempat pakai motif yang vokalis yang dulu. Pria. Oh iya. Dan Resa ini kebenaran penggawa baru ya di kuburan. Iya. Mulai dari 2019. 2019. Oke. Kebetulan katanya mukanya mirip. Oh gitu ya? Iya. Tinggal sih. Makanya saya ini ganti motif ini. Oh ganti motifnya. Tapi tetap mirip. Tetap mirip, bingung makanya. Dari dulu sampai sekarang udah 20 tahun. Sebenarnya awal bikin konsep kuburan terus namanya kenapa kuburan dan identik dengan mungkin make up ya seperti ini tuh, konsepnya tuh kayak gimana sebenarnya nih? Dulu berangkat dari pengen beda aja sebenarnya awalnya. Kebenaran drummer waktu itu Kang Dino. Ya, Kang Dino. Yang mencetuskan. Dulu kan dia pendiri ya, former banget di awal di 2001 itu sedang mencari nama band, ngumpul sama kita belum masuk ya, masih skup kampus kan, kuburan tuh dari Unpar waktu itu. Oke. Semua anggotanya Unpar semua. Cari nama band. Ini band itu ada flamboyan apa segala macam. Ternyata beneran mereka lagi nongkrong di Bukit Jarian, depannya ada kuburan gitu. Oh. Kamu gimana kalau kuburan gitu? Wah takut banget katanya. Oh, iya. Tapi nggak ada yang mau pakai katanya. Iya juga sih, udah aja. Nah berangkat dari situ si konsep itu pengen beda aja dari orang gitu. Off the box ya. Off the box aja, kita nggak mau kelihatan muka, nggak harus tampil keren dengan baju-baju bagus di panggung gitu. Oke. Seperti itu. Dan akhirnya konsep seramnya ini nempel di appearance ya. Tapi kalau lagu mah kita acak adut ya. Multi genre ya. Multi genre kita bisa dibilang top 40 lah ya. Top 40. Oh iya. Bisa dibilang. Dulu awal-awal sih kita bawain apa namanya? Dangdut. Campur ya. Campur. Sebenarnya basicnya ada di rocknya juga, tapi rock yang zaman dulu yang pernah hit di zamannya. Oh, oke. Dulu kita bawain Nika Astria, bawain Ita Purnamasari, segala macam. Paling keras tuh Alambah tahun Dukun. itu waktu itu lagi tenar Alambah Dukun, kita bawain Jamrut juga bawain. Oke. Kira di 2005 kita memutuskan kita bikin album gitu, bikin lagu sendiri. Kenapa? Kalau bubar ada kenang-kenangan. Wis mikiran bubar juga ya. Iya, dulu tuh udah begitu. 2005 akhirnya kita kumpul-kumpul lagu. 2006 kita rilis, kita sebar ke radio, alhamdulillah
mau pada muter gitu kan. Itu lagu pertama apa? Letter to Ace? Ya itu yang Letter to Ace, Letter to Ace dan Tua Tua Kelabing waktu itu yang bikin kita makin dikenal di Jawa Barat lah. Raja Apalagi pensi ya. Ardan waktu itu sering muter banget kan. Oh iya. Ini kalau pensi 2005-2006 udah pasti kuburan. Iyalah. Banyak banget ya. Iya. Pas dulu sih mimpinya kecil lah. Waktu kita konsep 2001 2002 tuh kita cuman pengen bisa main di pensi seluruh Bandung. Udah itu ya. Iya, akhirnya dikabul 2002 2003 itu dikasih main seluruh pensi Bandung sampai puncaknya di Bazar 5 ya. Waktu itu Alam bintang tamunya. Kita main di situ gitu. Wih, nggak nyangka gitu kan, susah ya dulu ya. Main dulu di Bazar 5 tuh waduh ketat banget audisinya kan. Dan sampai sekarang masih eksis luar biasa. Aku baru tahu loh. Wah, baru tahu kan? Oh, parah. Makanya tadi aku nyimak. Oh iya. Tuh kamu nyimak nggak minyak ya? Nyak. Kuburan. Bandnya namanya udah serem banget. Dan dananya udah serem lah. Kalau misalnya kan saya juga anak kabaret nih. Biasanya kalau ke kabaretan, kalau meranin kuntilanak itu pasti make upnya kayak gini lah, putih-putih, maksimal gitu ya, maksimal mungkin. Sosok aslinya pun nggak jauh beda lah sebenarnya. Tapi ngomongin kuburan, bandnya serem, penampilannya juga serem. Ada nggak sih sebenarnya pengalaman serem nih? Banyak ya. Iya, menarik nih. Wah seru sih sebenarnya. Jadi bahan cerita buat anak-anak juga ya. Oke, gimana nih Kang Om? Dulu kita berangkat dari ngangkat ikon-ikon jurik zaman dulu ya. Zaman 2000-an itu ada Suster Ngesot. Ya. Kita pernah pakai talent. Ya gimmick stage art kita itu datang cuman di pinggir ngesot jalannya gitu. Terus kukuntian gitu. Pocongan dulu, pocong kita itu sesuai dengan pocong putih gitu kan. Maaf. Berapa tahun kemudian kita masih pakai konsep-konsep gitu ternyata kita dikasih tur waktu itu Jawa Barat di salah satu kota di Garut waktu itu. Beres manggung di kota selanjutnya sih dia bilang si kru panggung panitia tuh, Kang nanti pakai pocong lagi nggak katanya. Pakai kenapa gitu Kang? Aduh, serem kenapa kemarin teman saya sawan jana. Jadi beres acara, player udah bubar, udah pulang ke hotel, itu masih ada hancur-hancuran di lapangan. Masih ada pocong. Iya. Ternyata di lapang tempat kita manggung itu dulu ada bekas kuburan ya? Ada bekas kuburan dan pernah ada kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa waktu itu. Jadi pas mungkin ngelihat kita di atas panggung ada pocongnya dikira temennya. Jadi beres panggung masih ada pocongnya. Waduh, iya. Dari situ kita ganti konsep gimana caranya kita bikin kuburan tuh nggak harus selalu seram gitu. Makanya pocongnya kita ganti batik, polkadot, pocong pink, polkadot, nyesuaiin tema. Jadi nggak harus yang serem. Begitulah. Oke. Ini menarik nih. Ketika saya juga sempat dengar kalau misalnya di rumah hantu ya, ada rumah-rumah hantu. Biasanya kan suka ada hantunya orang-orang gitu kan. Terus ternyata ada yang menyerupai juga. Orang-orang ternyata beneran hantu. Dan ini kejadian kayak gitu. Karena mungkin menyerupai mereka, terus akhirnya mereka muncul juga. Pocong beneran. Nah ini sebagai vokalis baru ini ya, 2009 lumayan lah ya, udah 2 tahunan. Setahun lebih lah. Ya setahun lebih ya, mau 2 tahun. Ini gimana nih? Ada kejadian-kejadian nggak waktu manggung atau mungkin selama tour atau gimana? Sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ada. Kalau sama kuburan belum mengalami hal-hal yang mistis. Kalau pribadi sendiri nih? Ada. Nah, gimana? Itu waktu SMP. Pada waktu itu saya lagi libur panjang, nginep di rumah Uwa. Nginep di rumah Uwa 2 minggu di sana. Kebetulan nginep di rumah Uwa 2 minggu di sana teh itu mau pindahan gitu. Daerah mana itu? Daerah Lembang. Wow, oke. Menarik di Lembang. Daerah Lembang. Nah, hari pertama itu udah
nginep di rumah Uwa teh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tante gitu. Pak D. Oh Uwa we lah pokoknya. Iya. Ya. Om. Oma dia adeknya, paman. Nah, Om paman. Nginep di loteng di atas. Oke. Nah pas di atas tidur sendiri. Ada yang mukul-mukul tembok. Oke. Duk. Kan baru pertama nginep kan di situ. Berdirilah, cari-cari nggak ada siapa-siapa gitu. Wah tetangga mungkin lagi malu. Iya. Lagi malu. Tapi udah malam ya, nggak mungkin. Malam, iya malam. Kan lantai 2 juga ya. Iya. Udah gitu, ada lagi, duk itu lebih keras. Udah tutup kuping, tutup kuping. Wah, pindah ke bawah langsung tidur sama saudara. Nah udah gitu pas hari kedua tidur di bawah malam-malam penasaran langsung ke atas lagi itu nggak ada duk cuman pas saya bentar gitu ya Buka mata. buka mata pas melek bayangan jelas bayangan hitam gede gitu. Nah udah gitu saya langsung lari. Kalau misalkan apa ya kata orang tua mah cilaka ku pamalas sorangan gitu ya. Itu hampir-hampiran jatuh dari tangga. Okay. Waduh. Tapi wujudnya jelas atau berupa bayangan? Enggak, bayangan doang. Kayak siluet gitu ya. Iya kayak siluet gitu. Waduh. Itu sampai lihat gini ditutupin lagi gitu masih ada. Waduh, keren di situ ya. Nah, kejadian itu teh sangat berturut-turut dalam 2 minggu itu teh. Pokoknya setelah itu kebetulan kan waktu SMP di sana teh saya kesempatan nginep di sana teh saya punya pacar orang sana gitu. Bobogohan SMP ya. Punya pacar orang sana jadi biar dekat gitu apel teh gitu. Nah, kebetulan ini rumah Uwa itu kan di sebelahnya itu ada kuburan. Di sebelah kuburannya lagi itu rumah pacar Esa dulu mantan gitu ya. Nah, udah gitu teh. Esa mau apel lewat kuburan. Iya, ngelewatin dulu kuburan. Keren. Pas buka gerbang lihat gini. Itu bayangannya ada bayangan lagi tapi bukan bayangan hitam, Mak. Putih itu. Waduh. Bayangan putih. Kayak gitu, Pak. Gitu kan. Okay. Ayun-ayun gitu. Ayun-ayunan ayun gitu. ambing. Tapi enggak berbentuk apa tapi cuma kayak bentuk kain gitu, bentuk kain gitu. Tapi udah gitu sesuatu. Iya. Ini mah kain atau apa gitu ya. Kain jemuran maksudnya. Disidik-sidik. Terbang. Iya. Semua itu merinding. Kuburan bener-bener. Gak jadi apel. Takut kalau lewat belakang jauh jauh ntar lagi aja lah. Nah udah gitu setelah itu pokoknya kejadian itu ada yang malu itu ada terus bayangan. Nah pas abis 2 minggu itu kebetulan kan mau pindahan rumah ke daerah atas Cikole itu pokoknya daerah Jagiri yang barusan. Nah pas mau pindahan barang-barang udah diangkut Esa bantuin mules. Mules terpaksa padahal itu takut mau balik lagi ke rumah itu teh takut sebetulnya tapi udah mules kumanya mules mah kan gitu balik lagi pulang lagi langsung minjem kuncinya mau ke air mau ke WC strek buka ke WC jongjon bari udud deh. Sumpah eta pengalaman paling mengerikan cek sama belum enggak menampakkan cuman jelas gitu. Suara semua. Merinding sumpah eta padahal yang kene langsung buru-buru sumpah di belakang gitu. Itu padahal udah nggak ada siapa-siapa. Waduh, itu merinding semua tuh. Waduh. Itu kan sampai sekarang masih ingat belakangnya. Iya, belakang kan tembok. Tembok. Oke. Sumpah sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang suara itu ya. Ya. Kadang ketika kita mau pindahan rumah, hal-hal itu tuh menjadi muncul. Iya. Sering banget kedengeran kayak ada yang jalan di atap, lari-lari. Iya. Itu tuh biasanya kalau yang saya tahu sih itu tuh
penunggu di rumah itu yang mungkin istilahnya mau berpamitan. Oh iya. Gitu. Ya salam perpisahan lah. Iya. Gitu sama itu. Karena sering waktu dulu juga di rumah pas mau pindahan nggak pernah ada apa-apa, tiba-tiba duk ada yang jalan, lari-lari. Iya, itu ada sering bayangan. Ya. Itu ya mungkin kayaknya pas mau pindahan itu salam perpisahan dari mereka. Salam goodbye. Lembut di sana. Kang Om pernah lihat gak tapi? Kalau lihat pernah sih beberapa kali dulu. Nah. Pengalaman zaman SMP dulu SMP juga sama. juga. Itu kita subuhnya mau jogging sama anak-anak komplek itu dulu. Lari baru keluar gerbang komplek sedikit, belok kiri gini. Pas ini kok merinding, kenapa gitu kan. Lihat ke belakang penasaran gitu kan. Ternyata di belokan ini tuh kayak bayangan yang saya lihat gitu, tapi ini berupai cong. Oh, tapi bentuk. bawahnya itu tembus pandang. Oh. Ke atasnya agak jelas gitu. Putih. Putih. Oh, Ini ngebentuk gitu, terus matanya itu nyala gitu. Oh. Iya Kak, kucek-kucek. Waduh gitu kan. Iya, kita ramean ya. Semua pada ngeliat gitu. Oh lah, apa itu? Padahal udah adan loh itu. Okay. 4:30 gitu kan. Wah, jogging makin kenceng. Kabur. Pocong. Iya, itu pertama kali ngalamin ngeliat itu. Oke. Yang kedua di Bandung nih ya. Waktu itu masih di Cirebon ya. SMP emang masih di Cirebon sampai SMA, begitu kuliah ke Bandung. Itu inget banget lagi masa-masa ospek waktu itu, pulang maghrib kan. Waktu itu masih tinggal di daerah Turangga. Daerah komplek-komplek Bintang, Libra, Gemini gitu ya. Oke. Jalan ya, turun dari angkot tuh jalan. Nah pas udah adan tuh perasaan udah beres adan, masih jalan, tiba-tiba merinding, terus bahu kiri tuh seperti ada yang gitu. Badan terbang langsung ngebalik ke belakang gitu. Fisik berarti ya dia. Iya. Dan langsung keputer aja gitu. Kalau nyolek biasa mah kan nggak kerasa gitu. Ini mah langsung kayak diputer gitu, dibalikin. Kayak ngangkat aja gitu. Wuh. Kaget gini, ini ngerasanya badan langsung bergetar gitu kan. Mau lihat ke atas nggak bisa, cuman kayaknya ada di atas ini tuh. Sesuatu entah apa gitu ya. Besar itu. Wah, sampai nggak bisa gitu kan. Waduh, ada apa lu? Allahu Akbar gitu kan. Sepi, nggak ada orang maghrib kan itu. Wah, merinding gitu langsung. Untung masih bisa gerak gitu, bacaan langsung kabur ya pulang sampai ke rumah. Kenapa Don, pucet banget katanya. Oh nggak apa-apa. Itu yang kedua ngalamin itu, aduh serem banget itu. Oh, itu sampai fisik ya kan? Iya. Sampai kaget itu gitu. Baru tuh ngerasa diputar kayak gitu. Wah, luar biasa. Tapi setelahnya nggak ada demam, nggak ada ini. Biasanya habis ngelihat itu suka. Biasanya ada. Enggak ya. Tapi paling takut berarti ngelihat sosok apa? Takut apa ya? Si pocong itu atau mungkin sosok perempuan? Kalau misalnya yang aduh nggak mau lah kalau ngelihat itu. Sosok apa nih? Ini sih gender ya katanya. Oh, oke. Paling serem sih itu. Gede soalnya. Gede, buta kan. Iya, itu agak susah bacain agak susah ya gitu karena kelasnya beda. Kelasnya beda. Kalau Esa apa, Sa? Esa kebetulan seumur hidup baru sekali ngelihat yang namanya kunti. Kunti, oh pernah? Pernah. Saya seumur hidup 1 kali itu. Sampai sekarang alhamdulillah sih belum pernah lagi. Enggak mau. Itu pas pertama kali ngelihat itu gimana itu? Jelas berarti? Jelas. Dimana? Awalnya iya, setelah tadi ini berkelanjutan sebetulnya. Oh, masih lanjut. Series ini ya, season ya. Ntar ada season Ramadan. Terus Gua pindah ke Cikole. Nah, Esa pulang langsung ke Baru Laksana dulu. Di Baru Laksana. Di Baru Laksana itu ada namanya Taman Junghun. Oke. Oh, Junghun ya. Taman itu. Kebetulan Esa mau ke rumah teman ke Jagiri, harus melewati pemakaman itu. Oke. Cuman jadi taman gitu. Nah, jalan kaki waktu itu belum punya motor kan. Jalan kaki berdua itu sama saudara. Jalan kaki set. Ada di belakang ada motor. Oke. Di belakang ada motor set. Kesorot kulam motor. Kesorot. Ada di pinggir. Lagi gini. Alah. Itu
jelas cuman transparan gitu. Jelas cuman transparan gitu. Bentuknya jelas, ada rambut panjang gitu, pakaian putih gitu. Wajah kelihatan. Nah, wajah sebetulnya nggak terlalu kelihatan, cuman apa ya di pinggirnya itu agak panjang mukanya gitu, ah. Oh, panjang lancip dagunya panjang. Oh, seram. wow. Udah gitu set pas motor lewat kesorot lampu motor, astagfirullahaladzim. Udah langsung balik badan, nanya ke saudara, dia lihat nggak? Ternyata dia juga lihat juga. Berarti bener ya fix. Ayah, bener fix ya. Ngeri. Iya. Aduh. Ini saya jadi ingat cerita motor nih di daerah salah satu pemakaman umum di Bandung lah ya. Iya. Gitu. Sama kan ada satu pemakaman yang memang ada jalan-jalan tembus buat motor. Ceritanya itu. Jadi suatu hari ada orang lagi jalan lagi situ, tiba-tiba ada motor lewat, sama lah kondisinya kayak gitu, motor malam-malam kan ada cahaya lampu. Wah, ada motor, minggir dulu. Pas motornya ngelewat, ternyata yang naik motornya nggak ada kepalanya. Itu lebih serem. Mungkin dari jauh ada motor kan nggak kelihatan, karena kan mungkin silau ya. Pas udah motornya ngelewat terus lihat, udah kepalanya. Wah, langsung lari. Ternyata mitosnya ada sih sosok itu. Sip, kalau gitu ini makin menarik banget karena makin malam ini ngobrol sama kuburan kok makin serem ya. Sorry Kang, ini satu lagi saya pernah punya pengalaman. Tuh zaman awal kuliah tuh kan waktu itu Ardan udah ada loh. Oke, keren banget. Okay. Jadi selalu ditunggu-tunggu tiap malam Jumat ya. Jadi waktu itu sama saudara-saudara tuh lagi kumpul dan teman-temannya. Kita lagi dengerin Ardan tuh, Nightmares. Serem-serem pas lagi tegang-tegangnya begitu. Dulu kan si sound effect itu kan di setel kenceng-kenceng tuh, pas deng itu lampu mati di kamar. Allahu Akbar, langsung pada ngejerit semua kan. Wah. Tiba-tiba berapa detik nyala lagi. Oke. Jadi kayaknya itu bener-bener sampai energinya tuh langsung ngeputus lampu sebentar gitu kan. Saking kita pada serius dengerin kan waktu itu kan. Dulu tuh kayaknya serem banget gitu. Sampai berapa kali kalau denger Ardan tuh jadi malas ke WC gitu kan. Kalau malam tuh malas keluar. Takut tapi seru kan. Iya seru. Jadi makanya nggak boleh denger sendirian waktu itu kan berlima waktu dengerin. Tiba-tiba ya itu pengalaman seru itu. Kok bisa sampai mati lampu gitu. Astaga, kan biasanya. Tiba-tiba itu mati lampu kan keren gitu. Allahu Akbar. Jangan nanti kan yang denger Kang, saya aja kalau lagi siaran Nightmare ke WC juga takut. Saya juga sama. Seru. Seru. Terima kasih banyak. Mantap. Ya, kita masih lanjut lagi sama personil-personil yang keren karena nanti juga mereka juga punya pengalaman dan nanti saya juga mau ngobrol sama Pocong. Wah. Masih di Nightmare Testing Mystery. Di depan jendela tuh miskin lagi kayak ngeliatin ke kamarnya gitu sambil bunyi gitu. Jauh deket, kayak dipaksa gitu. Jadi cek gitu. Belum pengen kenceng kan, lihat. Tapi nggak ada yang panik gitu ya. Anehnya tuh nggak ada yang panik. Pas lihat pernah ngalamin mata kayak gini. Jadi nggak ngedip. 5 jam. Malam Jumat. Bias tuh tiba-tiba muncul muka perempuan sambil gini, bayangin nggak muka gini nih. Ih.